Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain eFootball PES 2021 Season Update. Ya, jadi untuk episode kali ini saya bakal mencoba menggunakan AS Roma. Jadi ini adalah tim yang baru saja diumumkan oleh Konami bahwa mereka resmi bekerja sama dengan AS Roma ya. Di PES sebelumnya itu, PES 2020 itu nggak seperti itu, jadi Roma nggak ada lisensinya, tapi Roma tetap ada di PES 2020 karena memang apa namanya, ada patch dan juga memang lisensi Serie A itu ada di PES pada saat itu. Dan ini sekarang juga Roma, kita bakal lihat dulu seperti apa perbedaannya dengan PES 2020 untuk Roma. Jadi Roma sendiri ini dengan rating 4,5 ya, kuat banget, ini setara dengan Inter dan juga AC Milan sih. Tapi di sini saya bakal coba kasih lawan Roma dengan mungkin tim-tim seperti Napoli aja ya, Napoli atau Parma nih, Napoli aja biar imbang tuh, ya kan? Jadi kita coba menghadapi Napoli, dan ini seperti pemain-pemain dengan nama Koulibaly, kemudian ada Fabian Ruiz, kan ini nama-nama pemain yang sangat-sangat terkenal di Napoli. Dan untuk Roma sendiri ada Mkhitaryan, Dzeko, Spinazzola, Bruno Perez, Kolarov. Jadi kita bakal lihat dulu untuk stadiumnya ya, kita cari nih stadium dari kayaknya saya mau coba kandangnya Celtic aja kali ya. Konami Stadium, Nissone Arena. Ini saya nggak tahu apakah nanti diupdate lagi nih, apakah ada stadium baru nanti pada saat updatean pertamanya eFootball PES 2021. Tapi untuk saat ini kita coba aja di kandangnya Celtic ya. Malam hari tentunya kita main, dan untuk bajunya saya bakal pakai baju home untuk Roma. Tapi kita bakal cek dulu bajunya, ini ada dua aja sih. Baju home away-nya, nah ini keren juga nih baju away-nya untuk Roma. Kemudian Napoli sendiri, ini kalian bisa lihat ya nggak terlalu beda lah ya dengan baju di PES 2020-nya, jersinya itu nggak ada perbedaan yang cukup signifikan, nggak sama kayak Zaniolo, astaga Mkhitaryan juga sakit loh. Ya, dan kita masukin aja si Perotti kalau gitu, tapi saya mau ubah dia menjadi left wing. Kemudian si Carles Perez boleh masuk juga, dan kita rubah jadi right wing forward. Dan untuk center back-nya ini kita masukin aja si John Jesus ini. Kolarov. Ya oke, 75. Tapi kayaknya di sini harusnya sih Kolarov left back ya. Atau kita lebarin aja dikit kayak gitu. Oke, Mancini juga sama, Pellegrini. Nah, Pellegrini boleh masuk nih. Kemudian Zaniolo, Mkhitaryan jelas nggak bisa main ya karena lagi tidak fit mereka. Ini aja kali ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mengatur formasinya. Saya cuma mau pengen, wah, ini on fire semua nih, mantap. Boleh nih kita naikkan ya, kita ganti aja untuk pemain-pemain yang lagi kurang fit seperti Gonzalo. Naikkan Santon boleh. Kita coba Ibanez juga out dulu. Kemudian kiper, ada nggak sih kiper lapis ketiganya? Si Olsen nih. Oke, jadi ini dia aja. Kita langsung gas ke pertandingannya. Kita kick off, dan ya, untuk Napoli sendiri menggunakan pemain-pemain intinya tentunya. Jadi ini anyway, kalau kalian lihat pemain-pemain yang belum pindah ya, belum hengkang itu karena memang di sini belum diupdate sepenuhnya ya. Jadi kita tinggal nunggu updatean lagi dari Konami, nanti itu baru bakal ke update. Mungkin pada saat bursa transfer udah ditutup nantinya, baru ada updatean terbaru.
karena sekarang ini pemain-pemain di real life juga kan lagi masih apa ya, masih gencar-gencarnya untuk melakukan pembelian pemain ya. Jadi masih ada kemungkinan pemain-pemain baru bakal pindah. Jadi mungkin Konami nunggu itu dulu, nunggu selesai baru mereka update. Tapi udah ada beberapa kok yang udah pindah ya. Seperti Donny van de Beek ini kan kayaknya belum ada tuh di United. Oke, jadi ini dia Roma versus Napoli. Dan next episode ini MU saya belum pakai ya. MU juga Bayern dia belum. Nanti saya bakal coba MU lawan Liverpool sih. Atau mungkin Chelsea ya. Dan ini dia untuk line up dari AS Roma. Salah satu tim kesukaan saya dulu waktu kecil ya, waktu masih ada Batistuta tuh. Fabian Ruiz. Oke, bagus juga kandangnya Celtic nih, mantap. Oke, dan kita mulai aja nih. Kick off babak pertama antara AS Roma versus Napoli. Kita lihat Juan Jesus. Ya, nanti setelah pertandingan persahabatan selesai kayak gini, exhibition match, saya bakal coba mengulik atau membuka menu Master League ya. Saya bakal mau ini apa namanya, melihat apakah ada perubahan di Master League atau gimana. Ya kali aja ada mungkin ya, tapi kemungkinan besar nggak ada sih. Tapi nggak ada salahnya kita cek. Waduh. Pelanggaran. Di awal-awal kayak gini udah langsung ada pelanggaran cuy. Kolarov, nah, Zeko. Oke, Spinazzola. Kalau di PES sih saya lebih ini ya, cenderung percaya dengan bola-bola crossing. Entah kenapa itu peluang untuk golnya itu lebih besar dibanding FIFA kalau misalnya bola-bola crossing. Oke, Charles Perez. Oh, diblok oleh Mario Rui. Corner kick. Perotti dan tuh, astaga, Spinazzola, kenapa terdiam membisu tadi Spinazzola. Diawara. Zielinski. Koulibaly. Manolas. Di Lorenzo. Waduh, wah. Pelanggaran lagi, boy. Mancini. Waduh, Zego. Come on, Perotti. Fabian Ruiz. Mertens. Oke, lagi-lagi pelanggaran. Dibuang aja. Mario Rui. Mancini. Diawara. Pellegrini. Perotti. Oke, Perotti. Masih Perotti tuh. Carlos Perez. Coba syuting dan demen banget saya syuting dari jarak jauh. Jesus, Perotti. Zielinski. Manolas. Mario Rui.
Oke, Kolarov. Oke, Zeko, come on. Bisa nih harusnya Zeko. Zeko. Oh. Itu jelas menang lah Zeko tadi adu body. Wah. Oke, good job. Nah. Charles Perez. Nggak lolos tadi. Maksudnya through ball ke depan. Tapi sayang banget umpannya nggak lolos sekarang Politano. Ada Kolarov di sana, tentu aja Kolarov bisa menghalau Politano. Corner kick. No. Hampir aja terjadi gol. Oke. Mario Rui, Gabriel Jesus, Mancini. Kontrol bola yang kurang bagus dari Fabian Ruiz. Charles Perez. Oke, Bruno Perez. Come on Bruno. Balik ke Charles Perez. Coba crossing dan Ospina. Zelensky. Oke, Bruno Perez. Aduh. Ya. Zelensky. Perotti. Balik ke Zeko. Perotti lagi-lagi. Nah. Perez di shooting. Yes. Good job. Nice. Akhirnya 1 gol pertama diciptakan oleh AS Roma. Good. Tendangan kaki kirinya luar biasa bagus. Koulibaly. Mancini, astaga. Oke, udah masuk ke menit 41 guys. Semoga nih kita berhasil memenangkan pertandingan. Diawara, Bruno Perez sekarang. Zeko. Good. Nah, Spinazzola kasih ke tengah, itu Perotti. Pellegrini coba shooting dan yes. Mulai ada perubahan dari gaya bermain kita. Mulai beradaptasi ya. Good job. Tendangan kaki kanan. Deme. Manolas. Oke, sebelum turun minum nih 2-0 udah. Wah, gila. Mantap Roma. Jadi ini kerjasamanya Konami dengan Roma ini eksklusif ya. Jadi di FIFA itu nggak ada Roma. Ya mirip-mirip lah dengan kasusnya Juventus yang berubah nama jadi Piemonte Calcio di FIFA. Oke, itu dia untuk babak pertama dan 57% possession. Mantap banget. Dari segi possession kita selalu unggul ya. Tapi dari jumlah kekalahan sih
dari totalnya berapa nih? Yang pertama kan Barcelona versus Bayern, terus kemudian yang kedua Juventus, berarti udah 2 pertandingan. Yang ketiga Arsenal, yang keempat Milan. Oh, ini yang kelima berarti ya. Dan baru sekali doang kita menang. Pellegrini di shooting lagi dan 3-0. Good job Pellegrini. Wadaw. Good. Spinazzola. Fabian Ruiz, Pellegrini. Nah, Dzeko. Perotti, yes, 4-0. Wah, pembantaian. Perotti sekarang ya menambah gol untuk AS Roma, 4-0 sekarang. Waduh. Nice sekali. Good. Deme. Manoyas. Fabian Ruiz. Politano. Oke, aman. John Jesus. Pellegrini. Diawara. Dzeko. Wah, bagus nih Roma ya. Bisa jadi calon Master League juga nih nanti. Oke, Pellegrini. Wah. Perotti. Nah, Carles Perez. Oh. Kenapa tuh offset ya? Offset boy. Ospina. Dibuang aja ke depan ada Mertens dan Zielinski. Mertens. Waduh. Jesus. Oke, Diawara. Oke, Dzeko. Perotti. Nah, Spinazzola. Spinazzola. Oh. Bruno Perez. Oke. Diawara. Oh. Ya, jadi ini cukup senang juga saya mengingat sepak bola di real life ini udah berjalan normal ya. Jadi walaupun nggak normal-normal amat juga karena jumlah penonton masih dibatasi dan masih tentunya harus melakukan protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi at least udah bisa berjalan lah ya untuk sepak bola. Jadi itu sangat-sangat senang banget saya mendengarnya dan semoga sih kedepannya ini pandemi COVID-19 ini makin penyebarannya itu makin menurun ya dan semoga semua aktivitas bakal berjalan normal kembali. Utamanya sih sepak bola ya karena ya ini adalah salah satu hiburan terbesar menurut saya di ya pokoknya para penggemar sepak bola tentunya. Aduh, Zielinski. Sorry banget nih kalau misalnya saya ngomongnya sambil apa ya, nggak lancar banget ngomongnya karena memang saya sambil main ini, sambil
ngomong sambil main gameplay, jadi agak sulit untuk berkonsentrasi ya. Karena saya juga harus konsentrasi ke pertandingannya. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya tiba-tiba terpotong apa yang saya bilang. Spinazzola, Perotti, Pellegrini, Dzeko. Wah, itu umpan kemana bang? Mario Rui. Oke. Ya, ini kita belum melakukan pergantian pemain sama sekali nih. Kita coba dulu cek pemain dari... Aduh, Dzeko udah kehabisan stamina sih. Cuman nggak ada pemain lagi yang bisa kita masukin. Ini Pastore aja sih boleh ya. Kita ganti aja di sini. Tapi Pastore ini... Oh, bentar. Kita rubah formasi aja kali. Saya mau pakai formasi 4-3-3. Dengan ada left back. Dan tentunya ini Kolarov. Dia ini kan posisinya. Nah ini kita ganti aja. Kita masukin aja pemain seperti Santon nih. Kemudian Diawara juga kita ganti dengan pemain yang lagi on fire. DMF ada nggak sih on fire? Nggak ada ya. Pastore. Oke, itu aja sih. Nice. Langsung banyak pemain yang kita ganti nih. Golem. Zelensky. Oh. Kotaknya ketekan tadi. Ayo, ayo, ayo. Tinggal 9 menit terakhir. Tapi ada terjadi pelanggaran rupanya. Oke, dan Spinazzola sekarang. Carles Perez. Aduh, Dzeko. Astaga. Itu saya ngarahinnya ke Dzeko tapi malah lari ke Pastore. Perotti. Dzeko. Oh. Wah. Carles Perez. Aduh. 3 menit terakhir. Tapi ini udah lumayan. Walaupun agak menurun performa kita di babak kedua. Tapi udah lumayan lah. Kita udah cetak 4 gol kan. Carles Perez dan Ospina menyelamatkan gawang Napoli kali ini. Golem. Koulibaly. Lorenzo. 3 menit tadi time. Dan udah nggak ada harapan untuk Napoli. Udah pupus sudah. Golem. Wah. Mertens. Fabian Ruiz. Good. Oh. Santon. Come on Santon. Aduh, nggak semudah itu tentunya untuk Fabian Ruiz tuh. Mesti 2 pemain. Selesai seharusnya. Buang aja. Tengah. Nah, itu dia. Full time whistle. 4-0. AS Roma versus Napoli. Dan aduh, menangis sudah ya Napoli. Oke. Congratulations AS Roma. Ya, jadi kita bakal cek dulu untuk... Nah, ini dia. Kita punya 50% possession sama sih dengan Napoli ya. Tapi dari segi shot tentunya kita unggul. Dari segi gol pun sama pastinya. Jadi itu dia aja mungkin untuk episode kali ini. Untuk Roma versus Napoli di PES 2021. Dan next episode saya bakal coba pakai Bayern atau MU ya.
Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa share, komen, dan juga like video ini jika kalian suka. Dan jika kalian suka konten-konten di channel ini, kalian boleh subscribe juga ya. Jadi thank you banget, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys!